Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatau walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Law kharaju fikum ma zatukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhaharu amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibkum musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarfasuna bina illa ikhdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an tusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Shadaqallahul adzim. Saudara sekalian, surat At-Taubah ini punya nama lain yaitu Mubadzir. Makna Mubadzir itu yang membongkar kedok-kedok kemunafikan orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW. Sehingga surat At-Taubah ini syarat dengan informasi ini mesti kita waspadai. Banyak orang mewaspadai bahaya, tapi informasi tentang bahaya
dia tidak mau memberikan perhatian khusus. Seperti halnya banyak orang yang berdoa supaya tidak ditimpa bahaya, tapi sebab-sebab yang membahayakan tidak mendapatkan porsi perhatiannya. Apalagi berdoa supaya terhindar dari bahaya, sementara dia tidak hati-hati berdasarkan perintah Allah. Mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan. Itu pun yang membahayakan duniawi dan membahayakan yang sifatnya keagamaan. Dan ini sebagai standar penyelamat sampai kelak menghadap Allah. Sebelumnya disebutkan oleh Allah, la yasta'dhinu kalladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan tidaklah meminta uzur izin, tidak ikut bertempur. Jadi ada standar iman itu dalam kondisi genting gawat darurat dia harus sikap, sehingga tidak akan minta izin kepada Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang mempercayai Allah, makanya yu'minuna billah ini mempercayai, bukan sekedar percaya Allah. Tumpuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang percaya kan butuh jaminan. Bukan yu'minuna Allah, tapi yu'minuna billah. Percaya jaminan Allah yang Allah berikan bagi siapa yang mentaati. Wal yaumil akhir, percaya perhitungan hari akhir. Sebab di hari akhir nanti siapapun yang berpihak kepada Allah, gagal berhasilnya dunia ini dinilai oleh Allah. Malah gagal itu jauh lebih banyak gantinya dibanding saat jatah-jatah dunia ini diberikan dengan kemenangan di pihak Allah. Makanya disebutkan wala ajrul akhirati akbar. Sungguh ganti pahala akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa? Gagal berhasilnya dihitung semuanya berhasil kalau kita di pihak Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu punya informasi bahaya, Allah punya informasi tentang hal-hal yang menyelamatkan. Wal yaumil akhir, dan ada kelak di hari akhir. Ini ya. Di mana di dalam hari akhir nanti standar hitung, standar timbangnya ini bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia kan kalah itu disimpulkan salah kan. Ada orang yang menang tapi salah, di pihak salah itu. Ya, menurut saya yang menyenangkan yang terjadi pada diri saya itu kan bukan cobaan. Tapi menurut saya, kejiwaan saya, hal yang menyenangkan itu kan bukan cobaan. Tapi kalau tidak menyenangkan yang terjadi, disimpulkan apa? Itu kan cobaan. Padahal cobaannya bukan gagal berhasilnya itu. Keperpihakan kita kepada Allah saat gagal maupun berhasil. Itu dicatat semuanya oleh Allah SWT di hari akhirat itu. Mana ujiannya? Gagal berhasil atau standar penyelamatnya? Orang yang berakal akan waspadai pembekalannya. Bagaimana supaya tidak gagal. Andai kan gagal itu terjadi, saya tidak kecewa. Di pihak Allah kecewa. Nah, itu ya. Apa? Tidak minta izin ayyujahidu bi amwali. Untuk berjihad bersungguh-sungguh dengan kemampuan maksimal bi amwalihim, dengan harta mereka. Harta didahulukan kan? Ya, wa anfusihim, berikut jiwa. Orang lebih suka korban harta kan daripada jiwa. Harta bisa dicari lagi, tapi kalau nyawa gimana? Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sentuhan-sentuhan yang sifatnya psikologis, disentuh jiwanya. Kamu kan tidak mau kehilangan nyawa kan? Pasti yang didahulukan apa? Ya harta dulu. Padahal dua-duanya kan, bi amwalihim wa anfusihim, itu gandeng itu kan. Nilai nominalnya terserah, tapi yang dinilai oleh Allah kepedulian itu.
bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, baik nyawa, jiwa maupun harta, itu semuanya modal untuk meraih prestasi terbaik di hadapan Allah untuk masa depan akhirat. Bukan beragama untuk meraih apa? Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan harta. Kan tolak ukurnya kan gitu kan. Urunan saja saya tidak mau terlibat, tidak boleh semacam itu. Bi amwalihim wa anfusihim. Yang paling minim itu kita ngurusi agama Allah dengan harta. Allah tidak menentukan nilai nominalnya apa yang kamu punya. Dengan kesempatan, dengan ide gagasan yang benar untuk perjuangan Allah. Tapi itu niatannya apa? Dalam rangka apa? Intan surullah yang suruh. Ini kan ada syarat. Jika itu kan syarat ini. Kalau kamu menolong agama Allah, sampai Allah menggunakan Allah itu ya. Insan surullah. Padahal itu kan kalau kamu menolong agamanya, itu saking pentingnya. Bagaimana Allah bukan makhluk? Allah tidak butuh kepada makhluk. Tapi kita butuh memberikan pengorbanan untuk agama Allah ini. Maka tidak akan minta izin. Ya sebisanya kok minta izin. Ada yang menjaga ya kota, ada yang menjaga kelurahannya. Yang lainnya bertempur. Bukan berleha-leha, tidak boleh itu. Sebab nabi-nabi itu diambil perjanjian. Wa id akhadallahu mitsaqan nabi. Allah itu sudah mengambil perjanjian nabi-nabi. Lama ataitukum kitab, saat kuberikan kepadamu kitab-kitab ini. Summa ja'akum rasul, kemudian datang rasul akhir zaman ini. Apa yang diambil oleh Allah? Walatan surunnahu, latu'minun nabi, walatan surunnahu. Oh, itu kata penegas ya. Hendaklah kamu mempercayai, tidak selesai. Hendaklah kamu terlibat menolong nabi akhir zaman. Itu nabi-nabi diambil semacam itu. Kita siapa? Bukan nabi kita ini. Itu ya. Lalu Allah mengatakan, wa khattum ala dzalikum isri, kamu mau mengambil perjanjian saya ini. Kalau tidak ada jadi nabi kamu. Ini dalam surah Al-Imran. Ya. Qala aqrartum. Kamu mau ikrar. Nanti andaikan Rasulullah datang akhir zaman pada masa saya nabi-nabi itu, saya tidak saja beriman tapi terlibat menolong perjuangannya. Ya aqrartum, kamu mau ikrar ini. Qalu aqrarna, mau ya Allah. Apa konsekuensinya? Kalau tidak mau jadi nabi kamu. Itu ya, tidak jadi nabi. Urung jadi nabi, dicabut SK-nya jadi nabi. Apa itu? Peduli nolong Rasulullah Muhammad SAW. Qala, maka Allah mengatakan, fashhadu, saksikan ya, wa ana ma'akum. Saya menjadi saksi atas nabi-nabi. Itu nabi-nabi, diambil perjanjian peduli kepada Islam dan perjuangannya. Siapa kita ini? Maka orang yang beriman tidak akan minta izin untuk tidak memberikan support, bantuan, harta maupun jiwa. Wallahu alimum bil muttaqin. Padahal Allah itu maha tahu siapa orang-orang yang menjaga diri. Menjaga diri dari mana? Supaya tidak dicabut imannya tadi. Loh kalau Nabi orang dicabut kenabiannya, kita mukmin, tidak punya peduli kepada ajaran Islam. Itu ya, muttaqin itu orang-orang yang menjaga diri. Dari kata wikoya kan menjaga. Jaga imanmu. Dengan apa? Memberikan kontribusi pertolongan semaksimal mungkin daya yang kita miliki. Ini kan pesan-pesan Al-Quran. Iya. Maka ayat berikutnya sudah tidak tercecer. 45. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Coba. Ya. Tidak lain yang meminta izin kepada engkau hai Muhammad, alladzina la yu'minuna billah. Orang-orang yang tidak menaruh percaya dengan tumpuan Allah. Percaya Allah itu bukan sekedar percaya adanya. Allah yang bukan makhluk, yang menciptakan makhluk itu punya perintah. Lewat perintah loh kita mengenal Allah. Dengan yakin garansinya kan, kalau kamu meninggalkan perintah, hati-hati. SK imannya bisa dicabut. Itu. Allah punya larangan, punya perintah. Allah punya larangan, hati-hati kamu. Kamu kalau tujuanmu berhasil lewat larangannya, SK imannya bisa dicabut. Nauzubillah min dzalik. Maka
Wal yaumil akhir, tidak yakin dengan tumbuhan ada sanksi di hari akhir. Andaikan kamu dengan meninggalkan start penyelamat Allah berhasil selama 1000 tahun, itu hanya untuk modal hidup sehari di akhirat. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun. Kalau kamu itu terlibat bukan masalah cara, tapi yang kamu waspadai berhasil walaupun dengan lawan, itu ya, itu andaikan berhasil 1000 tahun, itu hanya modal sehari di akhirat. Makanya kita memiliki kekayaan yang tak ternilai dengan dunia seisinya semesta. Apa itu? Iman Islam kepada Allah. Ini yang harus dijaga dengan apa? Kesungguhan terlibat dalam kepedulian kepada nasib Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak mau, Allah membangkitkan orang lain. Kemudian wartabat qulubuhum. Wartabat itu artinya apa? Ragu, raib. Ya, keraguan kan? Wartabat qulubuhum, hati mereka itu ragu. Jadi imannya itu digoyang oleh gagal berhasil. Kalau musuh Islam berhasil, mungkin benar orang kafir. Kan ragu dia. Ketika kaum muslimin gagal, jangan-jangan orang muslim itu salah kok gagal. Padahal di pihak Allah itu gagal berhasil, ya itu dinilai berhasil semuanya nanti dia. Kita ada riwayat ini. Nanti di akhir di hari kiamat itu ada orang yang dikasih, kalau sekarang dari presiden setiap rencana, dari presiden orang nomor berapa sih? Berarti orang pilihan kan? Itu dikasih peti, kemasan, yang kemasannya itu indah sekali. Ada kejutan nanti di akhirat. Disuruh maju, saksikan para malaikat. Ya Allah, saya tidak pernah terbesit dalam angan-angan saya. Saya akan mendapatkan penghargaan semacam ini. Saya tidak layak. Tidak, bukan. Dibuka kaget dia. Itu berisi apa? Doa yang tidak dikabulkan di dunia. Maka dia itu suaranya menjerit, ya Allah, kalau tahu saya semacam ini, saya tidak akan pernah minta doa saya dikabulkan di dunia. Itu akhirat. Wala ajrul akhirati akbar. Sungguh ganti akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa? Yang dinilai bukan gagal berhasilnya ketika berislam. Kamu di pihak mana ketika gagal maupun berhasil? Andaikan kamu di pihak orang kafir berhasil selama 1000 tahun, itu ya, itu sehari untuk hidup di akhirat tidak cukup. Wa innal yaum inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Fahum fi raibihim, sedangkan mereka itu di dalam keraguan yataroddadun, bimbang. Nah, kita kan punya standar nilai kan. Kadang-kadang dinilai kalau orang banyak melakukan berarti benar. Al-Qur'an mengatakan tidak gitu. Itu ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni. Demikian bagi setiap nabi kuciptakan musuh dari bangsa jin dan manusia. Itu ya. Nah, orang menghadapi ini kan keder sih. Padahal di dalam Quran banyak. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kamu kan pernah merasakan ya, ditolong Allah pada medan Badar. Padahal kamu itu kelompok kecil yang dihinakan, disepelekan. Tapi kalau kamu merendah di hadapan Allah itu power itu kan. Mari kita buktikan. Yang mengalahkan Uni Soviet itu apa? Amerika. Amerika pernah menang melawan komunis. Jangankan Uni Soviet, Vietnam itu kalah Amerika. Tahun 64-63 itu. Yang bisa mengalahkan Uni Soviet dan Soviet buyar, petanya sudah tidak akan. Siapa? Mujahidin Afghanistan. Mujahidin Afghanistan itu bukan negara. Hari ini dibuktikan lagi kan? Wa antum adillah, kamu lu dihinakan. Siapa yang mampu melawan Israel? Hamas. Hamas itu bukan negara. Itu bukti kan? Loh, kenapa kita kok sulit mencari bukti itu? Nah, makanya mereka ya terombang-ambing di dalam keraguan antara menghadapi cobaan Allah atau lari dari cobaan. Menurut saya, ketika saya mendapatkan yang tidak saya senangi, itu cobaan. Tapi kalau saya mendapatkan kesenangan bukan cobaan. Padahal
kullum min indillah. Semua senang tidak senang, berhasil gagal kalau kamu di pihak Allah, itu kabeh dari Allah. Itu. Makanya walau aradul khuruja, dan seandainya mereka itu punya hasrat al-khuruj, berangkat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, Rasulullah itu usia 63 itu masih bertempur. Masih bertempur Rasulullah. Menjelang wafat itu masih mempersiapkan tentara Usama. Jadi Rasulullah kurang 1 minggu, karena sampai 1 minggu lah. Itu dalam sakit keras itu Nabi gini. Jahizu jaisal Usama. Persiapkan keberangkatan tentaranya Usama. Usama usianya masih 15-an. 15 ke atas dan sampai 20. Dia akan jadi panglima perang oleh Rasul. Sahabat-sahabat yang senior yang sudah berusia masih ada. Lalu ada upaya menganulir keputusan Nabi. Coba usia semacam itu Rasulullah memberangkatkan pasukan tempur. Akhirnya apa? Tidak, saya tidak akan menganulir keputusan Nabi. Berangkat Usama, menang perang. Padahal panglima perang itu. Usia ada orang sukses ya membuat kader militer seperti Rasulullah. Tidak ada. Perwira usianya berapa itu? Itu 15 tahun ke atas. Menang perang. Itulah Rasulullah pemimpin militer itu. Tapi sayang kan orang muslim menangkap Rasulullah itu hanya aktivitas di masjid, bukan kepala negara. Di dalam surat Ali Imran dulu pernah kita kaji kan. Wa il ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ingat saat pagi hari Muhammad kau berangkat meninggalkan keluargamu ya untuk mengatur posisi-posisi pasukan tempur. Jauh sebelum subuh Rasul berangkat. Usianya berapa Rasulullah? Wafat 63 Nabi. Itu loh orang yang diutus oleh Allah, yang hidup matinya untuk keselamatan manusia, kita umatnya semacam itu. Loh, kita hari ini loh, kok enggak punya semangat untuk memberikan modal kehidupan, untuk nolong perjuangan agama Allah. Sehingga ibadahnya itu hanya nyaman saja. Ya. Nyaman minta surga. Ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Kalau mereka punya hasrat keluar, la'addu lahu uddatan, pasti mereka menyiapkan persiapan bekal-bekal keberangkatan. Oh, buktinya ndak. Itu ya. Walakin kariyallahu ibi'athahum, akan tetapi Allah yang tidak mau membangkitkan hasrat untuk berangkat terlibat perjuangan Islam. Hati-hati ya. Ketika saya ndak mau masjid, jangan-jangan nyali saya itu sudah dihilangkan untuk datang ke masjid. Ini, akan tetapi Allah benci untuk apa? Membangkitkan keberangkatan mereka. Seolah-olah gini, saya tidak mau berjuang. Jangan-jangan Allah tidak mau ditolong. Imbias itu dibangkitkan semangat. Nah, ketika kita senang ibadah, mari mohon kepada Allah. Ya Allah, jangan cabut senang saya untuk ibadah. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, jangan sampai Allah kau cabut senang saya untuk mentelaah Al-Quran. Itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Fasabbatahum ya, maka Allah melemahkan keinginan mereka loh. Dilemahkan oleh Allah keinginannya untuk ikut terlibat berjuang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Maka Wakila, maka dikatakan kepada mereka, udu, tinggallah kamu duduk saja ma'al qaidin, dengan orang-orang yang tinggal duduk tidak berangkat menuju pembelaan Islam. Insyaallah. Jadi kalau kita itu tidak mau taat kepada Allah, ada indikasi Allah tidak mau kita taat. Kalau semangat kita itu melemah, mungkin Allah sudah melemahkan semangat kita. Makanya Rasulullah itu minta ya, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati seseorang, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya tetap di dalam pijakan mau berjuang untuk agamamu. Itu Rasulullah. Ma min qalbi ibni adama illa fi usbu'in min asabi'ir rahman. Tidaklah hati seseorang kecuali di jari-jari tangan Allah. Itu gambar yuqallibu kaifa syaa. Allah putar-putar menurut kehendaknya. Itu ya.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Din itu maknanya ketaatan. Kemudian lau kharaju, andaikan mereka jadi berangkat fikum bersama kamu, di tengah-tengah kamu, mazadukum, tidaklah keberadaan mereka di tengah-tengah kamu tadi tidaklah menambah illa khabala, kecuali apa? Kekacauan saja. Jadi kalau ditaruh di depan nyelentik, tahu nyelentik? Kuda kalau di belakang diselentik ya. Kalau di tengah nyerimpeti, kalau di tengah nyerimpeti orang. Kalau di belakang gandoli. Itu orang-orang munafik itu. Nanti disebutkan bagaimana ciri-ciri mereka. Semoga ini tidak ada di dalam diri kita. Maksudnya Allah itu gitu. Jadi mazadukum tidaklah menambah keberangkatan mereka dengan kamu illa khabala. Kecuali apa? Hanya menambah kekacauan internal saja. Itu ya. Wala audhu, dan ya tentu bergegas maju ke depan khilalakum, di celah-celah barisanmu. Jadi apa? Supaya ngetok ngono tok. Aku enggak teko sungkan ngetok. Jadi Islamnya ngetok. Nauzubillah min dzalik. Masa ada muslim modal semacam ini? Ada kan? Enggak ketok aku sungkan aku. Disebut pengkhianat itu. Jadi Islamnya ngetok. Ngetoknya kepada siapa? Sesama manusia. Ya behunakumul fitnah, mereka punya harapan kuat di medan barisanmu kan, al fitnata, bikin kekacauan. Wah, ini maksudnya infiltrasi itu sebenarnya. Jadi makanya surat Taubah ini membuka kedok-kedok kemunafikan orang munafik. Ada namanya surat Mubakhir, surat yang membongkar kedok-kedok trik kemunafikan itu tadi. Wa fikum sama'un, dan di tengah-tengah kamu ada orang-orang yang Sama'un itu mendengar-dengar lahum untuk mereka. Artinya apa? Ono intelijen itu dengan muslim yang menginformasikan kondisi internal kaum muslimin. Oh ini loh kaum muslim kondisinya semacam ini. Oleh apa ini? Yang menjual berita, maksudnya gitu. Apa dalam bertempur itu gitu. Kalau lawan melakukan semacam ini berarti kan kita harus melebihi mereka kan. Itu ya. Dan muslim itu dalam kondisi ini Nabi mengatakan, ya, innal harbu, ya, sesungguhnya pertempuran itu apa? Tipu daya. Khud'ah. Innal harb khud'ah. Sesungguhnya bertempur itu ada tipu dayanya. Jadi mulai gini, nyerang kepada musuh diumumkan. Nanti saya menyerang kamu jam 9. Ya lari sebelum jam 9. Sampai Rasulullah mengatakan, la yastaniru binaril musyrikin. Kamu jangan tergantung energi maupun kekuatan senjata dengan orang-orang musyrik. Umumnya dulu kan kita mendapatkan F-15 dari Amerika. Suku cadangnya beli di sana, tidak boleh. Loh, kalau tidak dikirim gimana? Kalau rusak gimana? Teknisinya di sana. Hadirin rahimakumullah. Sampai di situ Nabi mengajari kaum muslimin, la yastaniru binaril musyrikin. Jangan tergantung energi dengan orang-orang kafir. Ketahanan pangan. Lo negara bertempur sementara berasnya impor gimana? Ya hitungan bulan saja. Nah dikirim kelaparan tentaranya. Ketahanan pangan, ketahanan mesin perang, membangun personil, ya, pertempur yang handal. Itu semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang kaum muslimin tidak menangkap sosok Rasulullah Muhammad SAW. Itu lengkap diantaranya adalah kepala negara di saat yang sama panglima perang itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun bidzalimin, sedangkan Allah itu alim, maha tahu, maka ini diberitahukan. Bidzalimin, tentang orang-orang yang zalim. Lawan Islam itu zalim. Tapi kalau muslim tidak mau pemberitahuan Allah yang maha tahu, kita termasuk orang-orang zalim. Oh dikeiru kok enggak gelem. Diberitahu bagaimana trik orang-orang kufur itu di barisan kaum muslimin. Orang kafir itu zalim. Tapi hati-hati loh. Kalau saya tidak mau diberitahu oleh Allah yang maha tahu, aku tidak termasuk orang zalim. Sementara minta selamat kepada Allah. Kamu itu minta selamat kepada saya Allah. Iya. Padahal pemberitahuan saya mana yang menyelamatkan, mana yang membahayakan tidak mau diberitahu.
Maka ayat berikutnya, ayat 48. Laqadib taghawul fitnata min qablu. Lakot itu teman yakti kalau bahasa. Jadi dua ya. La itu teman, sungguh. Kot itu sungguh. Nah, kalau di sini terjemahkan sungguh ngetok. Kalau dalam terjemahan Jawa itu lakot teman yakti. Teman-teman maksudnya gitu. Ibtaghawul fitnata, mereka berupaya kuat fitnata membuat kekacauan. Ini kan pemberitahuan dari Allah. Ya, maka harus ada memiliki intelijen yang kuat. Tidak saja ke barisan lawan di internal kaum muslimin tidak kalah penting. Mereka pun mengirim ya, spionase semacam itu. Jadi jauh sebelum itu mereka juga berupaya kuat. Ibtawa itu mencari dengan kuat, menimbulkan kekacauan mingkoblu jauh sebelum itu. Artinya apa? Sebelum perang itu ada upaya-upaya gitu. Membaca peta kekuatan lawan. Itu ya, bagaimana ketahanan pangannya, bagaimana lokasinya. Mingkoblu itu sebetulnya, jadi musuh Islam itu sudah semacam itu sebelum terjadi konflik sudah punya data. Ini penyerangan tidak punya data. Ini Allah mengatakan gitu. Nah, sekarang malah satelit itu. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman burung hudhud. Sekarang enggak, satelit. Jadi di udara kita ini satelit militer itu jauh lebih baik dari satelit-satelit komunikasi biasa. Itu ya. Masalah sampai ada yang mengatakan kita jemur pakaian dalam, tahu mereka itu tahu. Oh ini pakaian dalamnya takmir ini. Tahu sih. Saking apa? Saking telitinya mereka itu. Makanya ketika Allah berbicara tentang pertempuran, wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Sebelum peristiwa harus mendengar kan. Alim atau itu maha tahu. Kan dibutuhkan kewaspadaan, pendengaran dan pengetahuan. Wa qallabu dan mengatur laka untuk kamu al umuro ya tipu daya. Jadi Rasulullah dikai masukan, tapi masukan itu mencelakai. Ini kan Allah mengatakan gitu. Makanya harus hati-hati masukan-masukan untuk sistem pertahanan, anggaran pendidikan. Rupanya anggaran pendidikan 45% dari 20% dari anggaran negara itu gimana? Apa bisa maju? Ini ada dosen ini ya. Bicara sama saya gini. Gimana Ustaz? Saya ini ada 20 dosen. Disuruh meneliti sebuah penelitian. Modalnya 20 juta. Untuk transport tok habis 10 orang 20 juta. Bisa saya. Masa Allah pengiritan. Loh kalau pengiritan mana pengorbanannya? Tapi di satu sisi pemborosan. Iya, tidak ada satu pengiritan kecuali pemborosan di sisi yang lain. Bagaimana yang dikorupsi? Bagaimana manipulasi terjadi terus dan itu masalah hari ini triliun bukan miliar. Anggaran pendidikannya berapa? Bandingkan dengan Malaysia. Tidak jauh-jauh. Makanya hadirin rahimakumullah, untuk mendidik pengiritan gimana? Tapi untuk foya-foya pemborosan. Bikin patung kayak triliun. Buat apa bikin patung triliun? Kirim anak belajar. Masya Allah. Jadi pengalokasian dana itu karena masukan orang-orang yang tidak senang bangsa ini bangkit. Hatta ja'al-haqqu hingga datangnya al-haq kebenaran. Maksudnya apa maknanya kebenaran? Pertolongan Allah. Wa dhahara amrullah dan menang urusan Allah, agama Allah. Wa hum karihun sedangkan mereka dalam kondisi benci hal itu. Hari ini hadirin rahimakumullah, Islam tidak diterima dengan kekuatan militer. Walaupun kekuatan militer yang paling terkuat tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Apa? Sehingga timbul simpatis. Coba hari ini yang terjadi, Masya Allah, bagaimana di Palestina? Semua negara, Dewan Keamanan, PBB itu suara tok. Ya, pengadilan internasional kejahatan perang mengecap itu. Setan Yahudi itu penjahat. Tapi ada berani nangkap. Itu Dewan Keamanan PBB ya. Ya, Masya Allah. Tapi apa? Allah menimbulkan simpatis. Berarti ini tidak adil. Tidak ada keadilan bagi orang-orang muslim. Akhirnya simpatis. Wah, ini anti Israel. Wali kota New York menang. Suaranya tentang bela Palestina. Menang suaranya.
di jantung Amerika. New York itu kan tempat kantor PBB. Kalau setan jauh itu masuk wilayah saya tangkap. Berani mengatakan. Hadirin rahimakumullah. Tidak demikian juga negara-negara yang lain, mayoritas ini masalah simpatis kepada kaum muslimin bukan lewat pencerahan, tapi bagaimana penindasan yang diderita kaum muslimin. Sementara dunia hanya berbicara, berkoar-koar tanpa adanya tindakan. Sehingga wa amrullah wa hum karihun, dan diberikan kemenangan agama Allah sedangkan mereka itu karihun, tidak menyukai hal ini. Itu hadirin, ini penjelasan. Jadi kalau umat Islam itu mendapatkan kebaikan sementara kita tidak senang, ada indikasi apa? Nifaq di dalam diri kita. Wa minhum, dan di antara mereka yang ada di dalam barisan kaum muslimin tapi standar ganda, hanya mencari keuntungan dunia. Wa minhum, dan di antara mereka mayyakulu, ada orang yang mengatakan idzan li, ya, berilah aku izin, ya, berikan aku izin tidak ikut terlibat perjuangan Islam. Walah taftinni, dan janganlah engkau Muhammad Rasul menjerumuskan aku dalam fitnah. Ini kan ceritanya gini, dalam penyerangan Romawi ada yang sok suci, saya ini tidak tahan dengan orang-orang kulit putih. Saya, kalau nanti saya melihat orang-orang kulit putih, saya berzina dengan mereka. Itu alasan dah ya. Untuk apa? Seolah-olah suci. Saya tidak mau melibatkan diri dalam kekerasan. Padahal ketika mereka mengatakan itu, mereka dikerasi oleh mereka. Allah, ketahuilah, fil fitnati sakutu. Justru di dalam bencana mereka itu menjerumuskan diri. Kenapa? Tidak mau mempertahankan yang mesti dipertahankan. Masa gini? Kan ada itu pendai mengatakan ini Palestina dihancurkan Israel karena apa? Hamas melawan. Jadi disalahkan Hamas. Kan ada semacam itu ya. Sampai perang di Diponegoro disalahkan. Justru dengan sebab perang di Diponegoro kaum muslimin mendapat tekanan tanam paksa. Jadi di Diponegoro disalahkan. Mas, ono model ngene itu ada sebenarnya. Kembali kepada ini. Wa inna jahannama, ini ancamannya gitu. Dan sesungguhnya jahannam itu lahu khitatun, benar-benar ngepung, meliputi bil kafirin, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunianya aja sudah kacau, dunianya sudah panas, apalagi nanti kubur maupun akhirat. Nah, tandanya gini, ayat berikutnya, ayat 50. Intusibkum hasanatun tasuhum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, maksudnya apa? Kemenangan. Tapi kemenangan dunia kan sementara. Itu ya, tasuhum, itu menjadikan mereka tersakiti, tidak senang. Jadi kalau ada kaum muslimin yang tenteram, damai dan mendapatkan kemenangan sementara merisukan hati, orang yang risau hati atas kebahagiaan kaum muslimin itu ada indikasi apa? Kemunafikan. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya wa intusibkum, jika mengenai engkau, menimpa engkau musibatun, bencana, kalah, gagal, ya biasa dunia itu kan. Ya. Yaqulu, mereka komentar, qad akhadna amrona, sungguh kami telah berhati-hati dalam masalah ini, makanya enggak nurut awak, enggak nurut aku. Kok mau nurut aku enggak kalah kamu. Ada orang semacam itu ada. Jadi tidak mau mengambil resiko ya di dalam perjuangan Islam. Jadi ya, kita juga dilarang ngawur, itu dilarang. Jadi ya, harus pakai ilmu. Itu ya. Qad akhadna amrona min qablu, jauh sebelum ini saya kan sudah mengambil berhati-hati dalam masalah ini. Wa yatawallau, sambil berpaling, wa hum karihun, sedangkan mereka dan mereka farihun, merasa gembira, senang. Alhamdulillah saya tidak terlibat, aku terlibat tak katut ini. Nah, itu ada semacam itu. Hadirin rahimakumullah. Maka disuruh menegaskan. Itu ya. Bagaimana penegasannya? Kul, tegaskan Muhammad. Katakan Muhammad, jelaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La yusibana, tidaklah menimpa kami, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah sudah tetapkan bagi kami. Itu ya. Contohnya gini, mana yang ujian? Gagal atau berhasil? Orang umum mengatakan gagal itu ujian. Berhasil gimana? Loh, kalau keberhasilan justru menjadikan kita sombong, apa berhasil itu? Kalau justru keberhasilan menyebabkan kita hilang kewaspadaan, apa itu baik? Masalahnya bukan gagal berhasil, keperpihakan kita kepada siapa saat menang dan kalah. Kalau di pihak Allah, ya semacam itulah. Oh, ikut setan juga ada gagal pada berhasil. Makanya di dalam kitab hikam itu disimbolkan gini. Itu ya. La tastagribuhu al-akbar. Kamu jangan merasa heran terjadinya kekeruan di dalam hidup. Li'annaha ma abrasat illa haqiqun natihi. Wa haqiqun wasihi. Sebab dunia itu tidak akan memunculkan karakternya kecuali itulah sifat dunia itu. Ya ono menang, ono kalah, ono sedih, ono susah. Sedih terus tidak ada. Susah terus tidak ada. Gembira terus tidak ada, bahagia terus tidak ada. Silih berganti. Ujiannya itu bukan bagaimana bahagia terus tidak. Kita diuji cara siapa yang kita pakai dalam hidup. Itu ya, berhasil lewat caranya setan, gagal. Itu ya, dikasih gagal di dunia tapi benar menurut Allah, itu berhasil. Kenapa? Di akhirat nanti Allah punya standar hitung, Allah punya standar timbang. Yang ditimbang itu, oh kamu dulu gagal tidak ditimbang. Yang berhasil ditimbang enggak. Dulu ketika apapun yang kamu lakukan di pihak saya Allah Subhanahu wa taala, gagal berhasil semuanya ditimbang oleh Allah. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ya, tidak seperti ketika kita di pihak Allah berhasil, gagal malah besar gantinya itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, itu pengertian ya dari Al-Qur'an sebatas kita memahami. Kemudian ya, wa maulana, dialah pelindung kami, dia penolong kami. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah fal yatawakkalul mu'minun, adalah orang-orang berserah diri. Pertanyaannya gini, ketika Allah memerintahkan tawakal, ya, masa Allah tidak menurunkan cara? Tawakal ya tawakal itu berpegang. Apa yang kita pegangi? Larangannya ojo, perintahnya jangan ditinggalkan. Itu dok. Masalah gagal berhasil itu wilayah Allah. Kalau kita di pihak Allah ketika bertindak berdasarkan perintah, tidak bertindak berdasarkan larangan, bukan nafsu ya. Itu semuanya berhasil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Allah tidak menggunakan standar sing menyenangkan kita karena berhasil dihitung. Yang tidak menyenangkan gagal tidak dihitung. Tidak ngono dalam pandangan Islam, tidak gitu. Makanya akhirat tidak bisa dijadikan tolok apa dibandingkan dengan dunia ini. Dunia itu singkat ya. Hadirin rahimakumullah, lanjutnya. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang percaya Allah hendaklah berpegang teguh dengan informasi larangan tidak dijalani, informasi perintah dijalani. Itu masalah hasil gagal itu urusan Allah. Kita lanjutkan. Kul, tegaskan Muhammad, hal tarabbasuna, tidaklah mereka menunggu-nunggu bina terhadap kami ini illa ihdal husnaya ini, kecuali satu di antara dua. Apa itu? Mati syahid atau menang. Muslim itu gitu. Itu ya, pertanyaannya gini, lu ada nabi dibunuh apa menunjukkan Islam salah? Wa yaqtululan anbiya bi ghairi haqqin. Yahudi itu membunuh nabi-nabi. Siapa nabi-nabi dibunuh? Apakah ketika terbunuhnya nabi disimpulkan Islam salah? Itu kan kesimpulan keliru gitu. Maka kita dikasih pandangan bagaimana menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar. Jadi tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali apa? Satu di antara dua, meninggal syahid dan kemenangan Islam. Ya. Wa nahnu nataros basubikum, kami pun juga menunggu-nunggu atas diri kamu. Ayusibakumullah bi adzabin, Allah timpakan azab siksaan min indihi, dari sisi Allah, atau bi aidina, dengan tangan kami.
Andai kan orang kafir itu menang ya. Menang usianya adalah 1000 tahun, berarti kan 10 abad, menang terus, itu hanya sehari di akhir. Oh itu cara pandang ya. Iya, kami juga menunggu-nunggu apa Allah timpakan siksaan. Berapa sih andaikan menang usianya berapa? Ada orang usianya 100 tahun. Nah, coba jarang usia 100 tahun. 100 tahun nindes Islam, hati-hati kan. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi ono bangkitan itu ya. Oh itu orang muslim. Maka basu, maka tunggulah, kita sama-sama menunggu. Inna ma'akum minal mutarabbisin. Kami menyertai kamu. Termasuk orang-orang yang menunggu. Yang saya tunggu apa? Ampunan Allah. Yang saya tunggu apa? Ada label syahid. Yang kami tunggu mana? Masa depan akhirat. Kamu tidak punya masa depan. Nah, kita ini punya masa depan. Akhirat itu sehari di sana 1000 tahun. Itu ya. Dan tujuan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang kita pakai menuju tujuan Allah itu cara Islam, bukan cara yang lain. Sudah saya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.